Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat iman, sehingga kita bisa hadir solat, mengadakan solat berjamaah subuh dan diteruskan dengan yaitu pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak keluar kita dari majlis ini. Allah mengampunkan dosa-dosa kita, mengabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini yaitu insyaallah kita jadikan rutinan setiap minggunya, yaitu pengajian tentang kitab-kitab salaf, kitab-kitab para orang-orang yang terdahulu, yang mereka ini tidak ragu lagi dengan keilmuannya dan tanpa kita ragukan tentang kewaliannya, yaitu Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang sering kita kenal dengan Imam Ghazali, yang sering kita dengar juga kitab yang termasyhur yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan ada mengatakan kada ihya'an Qur'anan, hampir Ihya Ulumuddin ini isinya itu sama seperti Al-Qur'an. Dalam artian bagaimana? Karena isinya ini nyata adanya, dan kebanyakan seorang ini apabila berpegang teguh dengan kitab beliau ini, insya-Allah menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Berapa banyak seorang ini meladeni, menekuni, mengikuti isi kandung dalam kitab beliau, sehingga mereka ini menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menekankan kita, menegaskan kita, yang sering kita dengar di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal ladzina Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita dianjurkan untuk mengikuti jalan-jalan yang mereka yang Allah beri nikmat, yaitu mereka ini adalah para solihin, para anbiya, para orang wali, yang mana mereka ini sudah menjadi sebuah kenyataan kewaliannya, sudah menjadi bukan cuma dongeng, tapi kenyataan yang nyata, yang real di dunia ini, menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu lagi mencari jalan yang baru ataupun mencari solusi yang baru untuk menekuni agama ini, tapi cukuplah kita meletakkan kaki kita di jalan mereka. Insya-Allah kalau kita benar-benar mengikuti jalan-jalan mereka, tidak mungkin tersesat, tidak mungkin salah masuk pintu surga lagi, tak mungkin singgah dulu ke neraka. Pasti mereka ini memberi solusi yang terbaik bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga Rasulullah sangat cinta terhadap kita, maka Rasulullah apapun yang diutarakan Rasulullah ini adalah rahasia-rahasia antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tanya kenapa, bagaimana. Sebagaimana para sahabat ketika diperintah Rasulullah itu tidak ada menanya kenapa Rasulullah begini, kenapa, bagaimana, itu tidak ada. Jadi beliau mengikuti sami'na wa ata'na. Itu ciri umatnya Rasulullah. Tapi ciri-ciri umat sebelum Rasulullah, yaitu Bani Israel, mereka di depan nabinya sami'na, tapi di belakangnya wa asaina. Kami mendengar, tapi mereka bermaksiat atau berpaling apa yang dikatakan nabinya. Jadi kita sebagainya umatnya Rasulullah tidak meragukan apa yang dikatakan Rasulullah, dan ini sebuah sistem dalam kehidupan kita. Sistem ini tidak mungkin tidak berlaku
Kalau undang-undang mungkin suatu daerah atau suatu periode itu dapat berubah, satu zaman itu bisa berubah-ubah. Tapi kalau sudah sistemnya Rasulullah, sistemnya Allah yang ada dalam Al-Quran, yang dalam hadis, ini sebuah paten, tak mungkin berubah. Seperti orang jatuh itu pasti ke bawah, bagaimanapun pasti ke bawah. Begitu sistem dalam Al-Quran. Dan kita tidak mungkin mengingkari hal tersebut, walaupun dihujat orang bagaimanapun, di demo orang bagaimanapun, kita tetap berpegang teguh dengan sistemnya Allah. Seperti kita lihat sekarang ini, kita meyakini hari ini masih gelap. Kita yakin ada tanda-tanda kegelapan. Walaupun dihujat orang, oh ini siang karena matahari sudah terbit, oh ini udah zuhur. Tidak mungkin kita berpaling ke zuhur, walaupun orang yang banyak menghujat kita bahwa sekarang waktunya zuhur. Tidak, tapi sistemnya Allah, sistemnya Rasulullah, ini sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala yang banyak di dalam Al-Qur'annya, kita tetap berpegang teguh kepada perkataan Allah. Dan keutamaan orang yang menuntut ilmu sangat banyak. Bahkan di kitab-kitab dijelaskan itu sangat faedahnya sangat banyak. Di antaranya may yuridullahu khairan yufaqihu fiddin. Ini perkataan Rasulullah sedikit tapi maknanya sangat luas. Barang siapa, kata Rasulullah, yang dikehendaki sebuah kebaikan, maka mereka ini akan diberi kehendak untuk menuntut ilmu. Dari segala kebaikan, baik dalam urusan dunianya, baik dalam urusan perkara akhiratnya, baik dari urusan rumah tangganya, pekerjaannya, pasti mereka ini dikehendaki Allah, ditakdirkan Allah untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam menyimpulkan bahwasanya mereka yang tidak enggan, yang hadir di majelis, tak mau menerima nasihat yang baik, berarti mereka ini tergolong termasuk orang yang tidak dikehendaki Allah sebuah kebaikan. Jadi kebaikan ini bukan cuma ada di dunia kita ini, tapi kebaikan menurut Allah versi Rasulullah, yaitu di dunia dan akhirat. Kita wajib berpegang teguh apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kita ini disuruh menuntut ilmu dari buayan sampai meninggal dunia. Tidak ada batas untuk menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah sendiri pun minta kepada Allah, Rabbi zidni ilman, ya Allah berikanlah aku ilmu, yaitu melalui perantara malaikat Jibril. Setingkat Rasulullah aja masih meminta ilmu, apalagi setingkat kita yang fakir akan ilmu, yang tidak ada bandingnya dengan Rasulullah. Rasulullah mengetahui segalanya dari alam ini diciptakan sampai kiamat pun datang, Rasulullah sudah tahu. Jadi solusi yang terbaiknya bagi umat ini kembali di jalan Rasulullah, dan benar-benar itu di jalan Rasulullah. Karena bahkan dalam sebuah ayat mengatakan umatnya Rasulullah ini sangat dirindukan Rasulullah, sangat dicintai Rasulullah. Bahkan Rasulullah ini tidak ada tertusuk dari umatku ini melebihi aku merasakan kesakitannya. Sering kita mendengar orang ceramah tentang sakaratul mautnya Rasulullah, yang diingat bukan keluarganya tapi umatnya, karena Rasulullah sangat cinta terhadap kita. Maka bagaimana kita membalas jasa Rasulullah? Kalau kita seminggu kita baik, kemarin hari Kamis semua amaliyah kita ini disodorkan kepada Rasulullah. Kalau kita berbuat baik dalam satu minggu itu tersebut, Rasulullah itu senyum dan membanggakan kita di alam malakut sana. Tapi kalau seandainya kita ini berbuat dosa, Rasulullah sedih dan memohon ampunan kepada Allah. Jadi Rasulullah sehingga sampai sekarang pun masih peduli terhadap kita. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah, kita sebagai umatnya jangan kita ingkari, jangan seperti Bani Israel, yaitu mereka mengatakan sami'na wa asaina. Dia mendengari, tunduk depan nabinya, tapi di belakang nabinya itu memberontak nabinya. Jadi kita sengaja pembahasan kita pada subuh ini dan subuh-subuh yang lainnya tentang kitab Bidayatul Hidayah, awal seseorang untuk menjalan menuju hakikatnya Allah. Jadi dalam syariat ini ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Jangan kita seram mendengar hakikat. Bahkan sering kita mendengar
seorang ulama yang solatnya itu satu hari sampai 1000 rakaat. Bahkan ada salah satu tabi'in ini, ketika beliau mau dipotong kakinya ini, beliau izin kepada si tabib itu, si dokter itu. Kan zaman dulu tidak ada yang namanya suntik sebal atau bios, itu tak ada. Jadi bagaimana solusinya biar apa, rasa sakit ini ketika dia amputasi, ketika dipotong kakinya ini tidak terasa sakit. Jadi beliau meminta ketika solat, ketika solat potonglah kakiku katanya. Ketika dipotong kakinya tidak ada merasakan apa-apa. Ketika selesai solat baru dia menyadari bahwa kakinya sudah terpotong. Jadi tingkat solatnya mereka ini yaitu udah tingkatnya bukan seperti kita lagi. Kita bukan cuma pisau ataupun suntik, nyamuk yang gigit kita terasa. Jadi tingkat keimanan kita, tingkat kedekatan kita dengan Allah itu sangat jauh. Maka seorang ulama membuat yang namanya dalam syariat ini ada yang syariat, ada yang tarikat, ada yang hakikat. Syariat itu untuk seperti diibaratkan itu seperti lautan, sedangkan tarikat itu perahunya. Bagaimana kita mendapatkan mutiara di lautan kalau kita tidak menggunakan perahu? Jadi tarikat kita, jalan kita menuju Allah, kita mengikuti jalan-jalan mereka yang sudah diponis benar-benar diyakini keilmuannya dan kewaliannya, yaitu Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qismul awal fi ta'ah. Jadi dalam kitab Bidayatul Hidayah ini dibagi menjadi dua. Agama ini menjadi dibagi dua, yaitu dalam ketaatan dan di dalam menjauhi maksiat. Yang paling berat di dalam kehidupan kita ini bukan ketaatan, tapi yang namanya menjauhi maksiat. Pahala yang terbesar menjauhi maksiat dibandingkan ketaatan. Ada suatu kesunahan, perkara sunnah, tapi di dalam tersebut ada perkara yang bermaksiat kepada Allah, itu lebih baik kita hindari, karena menjauhi maksiat ini adalah suatu pahala yang lebih besar dibandingkan menjalankan sebuah ketaatan. Jadi bagian pertama di dalam pembahasan ketaatan, nanti bagian kedua itu pembahasan tentang bagaimana kita menjauhi maksiat kepada Allah. Jadi dikatakan maksiat ini bersumber dari kebanyakan ini dari anggota tubuh kita. Yang pertama dari mata, telinga, lisan, kedua tangan kita, kedua kaki kita, tidak kalah penting yaitu hati kita. Inilah sumber kemaksiatan yang ada pada manusia. Jadi Imam Ghazali mengatakan, "I'lam annal awamir lillahi ta'ala faraid wa nawafil fardun ra'sul mal." Ketahuilah sesungguhnya perintah-perintah Allah ini ada yang fardu, ada yang sunnah. Fal fardu ra'sul mal. Fardu kewajiban itu seperti modal. Kita berdagang pasti kita memerlukan modal. Wa huwa asul tijarah. Nah, ini asalnya perdagangan. Wa bihi tahsul najah, dan dengan ra'sul mal ini atau modal ini kita mendapatkan sebuah kesuksesan atau sebuah keuntungan. Wa naful ribih wa fi fauzud darajah. Sedangkan nawafil atau kesunahan-kesunahan yang kita lakukan ini sebuah bonus ataupun sebuah keuntungan dari perdagangan kita. Jadi kita berdagang ini, istilah dalam duniawi ini, berdagang pasti melihat keuntungan. Tak mungkin orang berdagang itu istilahnya pak pok habis, berjual-jual takon ndak, rugi ndak, impas. Nah, itu rugi kita seperti itu kan. Gitu juga orang cuma mengingat sebuah kewajiban solat 5 waktu je yang sunnah-sunnah tidak didulikan. Seperti orang berdagang yang tak kunjung untung, tak pernah untung. Dia mengingat cuma fardu je, tak mengingat walaupun dia ini tidak diazab, tapi kita ini punya bonus atau punya poin tersendiri. Kerana derajatnya umatnya Rasulullah ini berbeda-beda derajatnya dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kesunahan ini adalah sebuah keuntungan yang kita peroleh, sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya mutaqarribun mislu adai maftaratu alaihi wa la yazal abdu yataqarrabu ilayya binawaf hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'uhu allazi yasma'u bih
wa basaruhu allazi yabsiru bih, wa lisanuhu allazi yantiqu bih, wa yaduhu allati yabtisu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsinya, sesungguhnya tidak seorang hambaku ini melakukan sebuah kefarduan sehingga mereka ini melakukan ke sebuah nawafil, kesunahan. Apabila mereka ini hamba-hambaku ini melakukan sunahan, maka mereka aku cintai. Jadi kita menjadi kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah yaitu para aulia-aulianya Allah. Kalau para aulia Allah tidak ada di muka bumi ini, mungkin bumi kita ini cepat binasanya. Sebagaimana Allah juga dalam sebuah hadis qudsinya, barang siapa yang memusuhi atau menyakiti waliku, kata Allah, maka kuizinkan kalian untuk berperang kepadaku. Bencana, musibah, longsor di mana-mana, banjir. Itu apa? Akibat apa? Mungkin Allah Subhanahu wa taala mengajak kita perang. Tidak mungkin kita mampu berperang dengan Allah. Solusinya bagaimana? Jangan kita sakiti para kekasih Allah. Fa iza ahbabtuhu, jika aku, kata Allah, cinta terhadap orang tersebut, orang ini sering merutinin nawafil, kesunahan, bahkan dalam kitab Imam Haddad, barang siapa yang menjaga kesunahan ini akan diberi makam muraqabah. Makam muraqabah ini makam yang mana dalam hatinya ini ingat itu tidak lain tidak bukan Allah. Di mana tu dilihat Allah, di berjalan pun ingat Allah. Sehingga orang tersebut tidak mau bermaksiat kepada Allah. Kerana malu kalau kita maksiat, dalam hati kita terlintas itu ada Allah. Mau misalnya mau curang, kita ingat ada Allah. Mau malas-malasan, tak mau ibadah, tak mau solat, kita ingat ada Allah. Ketika tidur kita ingat ada Allah. Sehingga kita tahajud pun selalu ingat kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita merutini atau mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah. Jadi kita tekuni, jangan sampai kita tidak. Walaupun kata Rasulullah, sunnahku ini semampu kita. Tak mungkin kita melakukan kesunahan Rasulullah dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi selama 100% itu susah, berat, tapi bertahap. Sehingga kita ini dalam hidup kita ini pernah melakukan sunnah Rasulullah semuanya. Fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu wallazi yasma'u, jika aku cinta kepada hambaku tersebut, ketika mereka mendengar, maka aku akan mendengar juga. Ketika mereka melihat, aku melihat juga. Dan ketika walisanhu allazi yantiqu bih, dan lisannya ini berucap, dia ingat kepada Allah, sehingga dia tu bersama Allah terus. Wa yadu allati yabtishu biha, wa rijla, kakinya, tangannya itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita ini menjadi hamba Allah yang senantiasa menekuni sunnah Rasulullah. Walan tasi'a yatab ila al-qiyam bi awamri ta'ala illa bi murati qalbik wa jawri fi lahzati wa anfasi min hin tusbih ila hin tumsi. Jadi kita ini, kata Imam Ghazali, tidak akan kita menyampai ke makam yang mana makam tersebut makam menekuni perintah-perintah Allah, kecuali kita ini dengan menjaga hati kita, menjaga anggota tubuh kita di dalam kita sendiri maupun dalam keadaan ramai, dari subuh sampai masak, sampai sore, dari malam sampai subuh lagi. Semuanya ini nanti dibahas. Adab-adab kita ketika bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu sudah diatur. Jangan kita bikin aturan baru lagi. Jadi ikut aturan para salafun saleh. Kalau kita mengikuti aturan-aturan baru, kita lagi tidak tahulah, takutnya jalan kita ini tidak diridhoi Allah. Jadi di jalan mereka inilah kita menginjak, di jalan mereka inilah kita berjalan, sehingga kita menempuh sebuah keridhonya Allah ini, tidak tersesat di jalan Allah. Bahkan dalam sebuah ayat mengatakan mereka ini diusir ketika bertemu dengan Rasulullah di Telaga Kausar. Jadi kita nanti akhir sebelum surga neraka ada yang namanya mengunjungi khaut, yaitu Telaga Kausar. Sehingga mereka ini ketika sudah melalui hisab, melalui padang mahsyar yang sangat dentingnya keadaan,
mereka sudah melalui ketika di Telaga Kausar, mereka ini diusir oleh Rasulullah. Jadi ada seruan suara yang mengatakan, wahai Muhammad, usir mereka. Jadi Rasul bertanya, kenapa diusir? Karena mereka ini sepeninggalmu mengubah ajaranmu. Jadi takutnya kita termasuk hamba Allah yang mengubah ajaran Rasulullah. Jadi kita benar-benar mengikuti ajaran atau jalan yang mereka ini sudah benar-benar menjadi kekasihnya Allah. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita menutup majelis kita pada subuh ini. Dan mudah-mudahan kita ini menjadi hamba yang istiqomah, dan tidak lain tidak bukan mudah-mudahan niat kita di majlis ini ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hakazamini, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.